Polresta Yogyakarta menggelar audiensi untuk memfasilitasi perdamaian antara supporter PSIM Yogyakarta dan juga Persib Bandung pada Rabu 27 Agustus sore kemarin. Pertemuan ini merupakan respon atas insiden kericuan yang terjadi pada 25 Agustus lalu usai pertandingan BRI Super League antara kedua tim di Stadion Sultan Agung Bantul. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Gunapandia, menjelaskan pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut berjalan kondusif dan diakhiri dengan kesepakatan damai secara kekeluargaan. Insiden kericuan sebelumnya terjadi di 2 lokasi, yakni wilayah Pinggir dan area parkir Ngabean, di mana sebuah bus yang mengangkut supporter Persib Bandung Boboto sempat terkepung. Kombes Pandia menekankan pentingnya memahami regulasi Liga Indonesia yang melarang kehadiran supporter tim tamu dalam pertandingan tandang. Kebijakan ini sebenarnya sudah disepakati dalam rapat koordinasi pengamanan pada 21 Agustus 2025, di mana alokasi tiket hanya ditujukan untuk supporter PSIM Yogyakarta. Jelang laga kontra Borneo FC minggu nanti, bek asal Irak milik Persib Bandung, Fran Putros, menegaskan pentingnya laga ini untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Meski Borneo FC tampil impresif dalam 3 laga terakhir dengan raihan 9 poin, Putros enggan terlalu banyak berbicara mengenai kekuatan lawan. Pemain kelahiran Denmark itu lebih memilih fokus terhadap performa timnya sendiri. Kami melakukan persiapan seperti biasanya. Kini kami menatap 2 laga kandang setelah 2 kali bermain tandang. Ini pertandingan yang penting, dan kami harus segera kembali ke jalur kemenangan. Saya tidak mau banyak bicara mengenai lawan, karena saya juga baru. Ini pertama kalinya saya akan bermain melawan mereka. Bagi saya hanya fokus ke tim sendiri, fokus ke performa tim kami. Jika bisa menampilkan yang terbaik, maka kami bisa menang di setiap pertandingan liga, kata Fran Putros. Putros juga menambahkan dirinya memang belum mengenal betul karakter setiap tim di Super League, namun dia tetap yakin hasil akhir akan sangat ditentukan oleh kualitas performa tim di atas lapangan. Di sisi lain, absennya Beckham Putra Nugraha karena cedera menjadi kehilangan tersendiri bagi Persib Bandung. Putros yang sempat bermain bersama Beckham Putra di sisi kiri mengaku situasi itu wajar dalam sepak bola. Sejarah hanya ditentukan dari setiap tim itu bagus atau tidak. Saya tidak banyak tahu tim di sini karena saya baru, tetapi saya juga menonton mereka. Yang terpenting adalah fokus pada diri sendiri dan juga rekan satu tim. Ya, itu biasa terjadi di dunia sepak bola. Bukan hanya bagi Beckham, tetapi untuk semuanya. Dia pemain yang penting bagi tim, dan sayangnya dia cedera. Tetapi ini normal. Cedera bisa dialami kapan saja, kata Fran Putros. Persib Bandung memastikan Fran Putros tetap bisa tampil saat menjamu Borneo FC pada minggu esok. Bek berusia 32 tahun itu baru akan bergabung dengan timnas Ira setelah laga kontra Posut Etam. Pelatih Persib Bandung Bowo Djanodak mengonfirmasi hal tersebut setelah sesi latihan pagi di lapangan pendamping GBLA pada Rabu kemarin. Sementara itu, 2 pemain muda Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Roby Darwis, mendapatkan panggilan memperkuat tim nasional Indonesia U23. Keduanya juga sudah dipastikan absen pada laga kontra Borneo FC tersebut karena harus mengikuti pemusatan latihan yang dipimpin pelatih Gerald Vandenberg di Sidoarjo pada tanggal 25 hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Meski demikian, Hodak menyambut baik kesempatan tersebut dan berharap keduanya bisa menambah pengalaman. Putros masih akan tetap bermain karena panggilan timnas datang setelah pertandingan kontra Borneo. Saya berharap mereka bermain dengan baik. Tentu bagus ketika mereka bermain untuk tim nasional, karena ketika membela negara, mereka mendapatkan pengalaman internasional yang lebih bagus dan bisa menjadi pemain yang lebih matang. Ini pengalaman berharga, kata Bowo Djanodak. Kondisi ini membuat Bowo Djanodak harus memutar otak mencari alternatif pengganti di skuad Maung Bandung. Kehadiran regulasi U23 di Super League tentu membuat posisi ini krusial. Persib Bandung memiliki sejumlah opsi lain yang bisa dimaksimalkan, mulai dari pemain akademi hingga nama-nama muda yang sudah mendapatkan menit bermain di laga pramusim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi pilihan Tom Haye yang hijrah ke Persib Bandung pada musim ini. Menurutnya, keputusan bermain dimanapun menjadi hak dari setiap pemain profesional, termasuk para penggawa timnas Indonesia yang memilih untuk berkarir di tanah air. Seperti diketahui, Tom Haye baru saja diresmikan sebagai pemain Persib Bandung pada Rabu sore kemarin. Kabarnya, dia mendapatkan kontrak selama 2 tahun untuk membela Maung Bandung. Pemain itu direkrut secara bebas transfer setelah kontraknya bersama Almere City habis pada akhir musim lalu. Bersama Persib Bandung, pemain berjulukan The Professor itu akan mengenakan nomor punggung 33. Gelandang 30 tahun itu menjadi pemain diaspora keempat yang memilih untuk melanjutkan karir di Indonesia. Sebelumnya ada nama Jordi Amat bersama Persija Jakarta, Rafael Strike di Dewa United,
dan Jens Raven yang telah berkostum Bali United. Ya, kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu liga kita harus mengapresiasi. Karena kan pilihan masing-masing individu sebagai pemain profesional. Ya, mereka dapat kesempatan main dimanapun, termasuk pemain-pemain yang dari negara lain yang ingin bermain di Indonesia, kata Erick Thohir. Bagi Erick, pulangnya para pemain diaspora ke tanah air bukan menjadi masalah besar, terutama untuk timnas Indonesia. Justru dia menyoroti soal agent-agent pemain yang dinilainya perlu standarisasi. Tidak ketinggalan aturan soal standar pemain asing yang bisa bermain di Super League agar kualitas liga lokal semakin meningkat. Yang terpenting, yang saya bilang sama Ili, perbaikan sistem di liga mengenai standarisasi agent-agent pemain. Ini harus segera diterapkan di tahun ini. Jangan sampai ada agent-agent nakal. Yang kedua, saya juga minta standarisasi pemain asing yang bermain di liga untuk tahun depan. Hal ini perlu ditingkatkan, seperti ada aturan di beberapa negara lain. Jadi supaya pemain asing yang bermain di liga ini memang kualitasnya bagus. Ini yang saya sudah kirim surat kepada Ili, dan mereka punya komitmen itu, kata Erick Thohir. Kehadiran Tom Haye berpotensi mengubah susunan 11 pemain pertama Persib Bandung dalam setiap laga. Tentu saja, yang tergeser adalah pemain lokal. Tom Haye merupakan pemain baru yang diumumkan pada Rabu kemarin. Selain Tom Haye, juga ada nama Federico Barba, bek asal Italia. Keberadaan Tom Haye tidak akan mengusik posisi pemain asing, karena dia berstatus warga negara Indonesia. Dia merupakan pemain tim nasional setelah menjalani naturalisasi. Dalam starting 11 Persib Bandung, pemain lokal yang masuk adalah Teja Pakualam, Kakang Rudianto, Beckham Putra Nugraha, dan juga Marc Anthony Clark. Keberadaan mereka terlihat seperti saat melawan Semen Padang dan juga Persijap Jepara. Namun ada perubahan ketika kontra PSIM Yogyakarta. Saat itu ada 6 pemain lokal yang ditampilkan langsung. Mereka adalah Teja Pakualam, Kakang Rudianto, Marc Anthony Clark, Adam Alis, Sadir Ramdhani, dan juga Febri Haryadi. Jika Tom Haye menjadi bagian starting 11 dan juga Persib Bandung bermain dengan 7 pemain asing, maka Beckham Putra yang berpeluang tersingkir. Kiper akan tetap menjadi milik Teja Pakualam, dengan asumsi pelatih Persib Bandung Bojan Hoda lebih memaksimalkan pemain asing yang berada di lapangan ketimbang memainkan Adam Prisbeck. 4 bek masih diisi Kakang Rudianto, Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan juga Fran Putros. Di lapangan tengah akan diisi oleh Marc Anthony Clark, Luciano Guecohea, dan juga Tom Haye. Sedangkan William Marcilio akan digeser ke sayap kiri, mengisi posisi Beckham Putra Nugraha. Di sayap kanan, ada Berguinho, dan ujung tombak ditempati oleh Ramonte. Tom Haye dan Federico Barba berpeluang menjalani debut bersama Persib Bandung pada pertandingan pekan keempat Super League di Stadion GBLA pada minggu nanti. Tom Haye merupakan gelandang bertahan tim nasional Indonesia yang diikat kontrak untuk 2 tahun ke depan. Sedangkan Barba merupakan bek asal Italia yang diproyeksikan memperkokoh barisan pertahanan Maung Bandung. Peluang Tom Haye dan Barba menjalani debut pada laga kontra Borneo FC diungkapkan langsung pelatih Persib Bandung Bojan Hoda setelah mengamati kondisi terkini kedua pemain tersebut. Hoda mengatakan kedua pemain barunya teramati dalam kondisi sangat baik. Karena itu, ia memastikan akan langsung mempersiapkan kedua pemain tersebut untuk menatap laga kontra Borneo FC. Kita lihat perkembangan. Untuk debut mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua. Intinya, Tom Haye dan Federico sangat berpotensi memulai debut kontra Borneo. Sebelumnya, Federico Barba sempat sakit dan sekarang sudah siap berlatih. Kondisinya fit. Dan untuk Tom Haye pun, sebelum bergabung dia sudah menjalani latihan individual terstruktur, kata Bojan Hoda.